Haleluya. Kita akan melanjutkan dengan 1 Samuel. Kita sudah hampir selesai dan kita akan mulai merenungi pasal 26 dan 27 hari ini. Jadi ingat, pasal 24 Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul tapi ia tidak melakukannya. Dan pasal 25 Nabi Samuel wafat. Dan Daud bertemu dengan Nabal dan dia kasar dan kejam dan Daud hampir menghancurkan seluruh keluarganya. Dan istrinya Abigail menjadi perantara dan Daud mengalami kasih karunia Allah. Dan sekarang kita masuk ke pasal 26. Mari kita baca dari ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bertanggapan. 1 Samuel pasal 26 ayat 1 saya bacakan. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang untuk mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinya bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Abimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Zeruya, saudara Yoab. Katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Ini adalah firman Allah. Sekali lagi di 1 Samuel pasal 26 dimulai dengan Saul dengan secara obsesif mengejar Daud dan mencoba untuk membunuh dia. Apa kamu tahu cara bermain catur atau catur Cina atau permainan semacam itu? Pada saat kamu sangat fokus dengan penyerangan, kadang-kadang kamu lupa atau kamu tidak perhatikan tentang perlindungan kamu. Dan kamu melakukan kesalahan dan musuhnya akan melihat pergerakan kamu. Dan sebelum kamu sadar, kamu sudah kalah, ya kan? Raja Saul sangat fokus untuk mengikuti Daud dan ia tidak menyadari kalau ia dikelihatan oleh Daud dan pada saat ia memiliki begitu banyak tentara yang mengikuti dia, sangat mudah untuk terdeteksi pada saat ia memiliki begitu banyak yang bisa ia bisa kehilangan. Dan melalui pasal ini kita belajar dan melihat hubungan antara Daud dan Saul terutama. Kita belajar hubungan kita juga. Kita belajar tentang etika kita belajar tentang hati kita melayani negara kita dan bagaimana kita bisa meluruskan diri kita dengan Allah dan melakukan pekerjaan Allah. Jadi dalam bacaan hari ini kita juga melihat hubungan antara Daud dan Saul. Dan dalam hubungan utama itu ada banyak peran yang masuk dan kita bisa lihat orang Zif. Kamu ingat orang-orang Zif? Orang-orang Zif? Iya? Apakah ini adalah iya atau tidak? Kamu nggak ingat? Bagus. Itu sebabnya saya masih bisa berada di sini lebih lama. Karena kalau kamu ingat segala hal, maka tidak perlu pendeta untuk mengingatkan kepada kamu. Puji Tuhan. Kamu ingat orang-orang Zif itu dari suku Yehuda? Dan mereka mengkhianati Daud sebelumnya. Mereka bilang kepada Saul, kamu tahu di mana Daud? Saya tahu. Saya kasih tahu ya. Dan sekali lagi,
Kadang-kadang pengkhianatan tuh datang dari orang-orang kamu sendiri. Tapi di sini, ini membawa kita ke poin di mana Daud menemukan di mana Saul berkemah. Saul mengejar Daud dan mendengarkan dari orang-orang Zif di mana ia mendekat, tapi ia tidak bisa menemukan lokasi di mana Daud. Tapi sebelum Saul menemukan Daud sudah menemukan Saul, ya kan? Dan secara menarik, Saul ditemukan oleh Daud adalah ketika ia melakukan bisnisnya dia kan. Kali ini dia tidur. Kamu lihat, ini adalah ini adalah simbolis dengan keadaan rohania dia. Dia ketiduran. Bahkan pemimpinnya yang harusnya melindungi Saul, Abner, dia juga tertidur. Jadi Daud berkata kepada Ahimelek orang Het dan kepada Abishai, anak Zeruya. Zeruya adalah adik Daud. Abishai adalah anak ponakannya Daud. Siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abishai, aku turun bersama-sama dengan kau. Jadi tidak ragu-ragu. Ini adalah kemah untuk 3.000 orang, 3.000 tentara. Dan walaupun Saul tidur pada saat malam, bukan berarti semua orang tertidur kan. Kemah Daud memiliki sekitar 400-600 orang mengikuti dia. Tapi saya tidak tahu berapa banyak orang yang ia bawa ke sini, tapi ia berkata, tiba-tiba, mari kita pergi. Kamu dan aku, saya satu orang yang akan mengikuti saya untuk bisa masuk ke kemah di mana Saul itu tertidur. Kita nggak main game di sini, kita nggak main game mata-mata di sini. Kalau mereka ketangkap, apa yang akan terjadi? Mereka mati di sana pada saat itu juga. Kalau kamu adalah Ahimelek atau Abishai, apa yang akan menjadi jawaban kamu? Daud bilang, siapa turun bersama-sama dengan aku? Kenapa kamu ragu-ragu? Kenapa kamu ragu-ragu? Jadi kita punya di sini kesempatan kedua. Untuk membunuh Saul. Apakah keinginan Daud untuk masuk ke dalam kemah untuk membunuh Saul? Kita tahu ceritanya. Dia tidak membunuhnya kan? Dan itu membuat kita bertanya, kenapa dia masuk ke kemah Saul gitu? Tujuannya apa? Seperti yang saya bilang, dia tidak hanya bermain game. Ini adalah ia menaruh hidup dia dan hidup keponakannya untuk tujuannya apa? Yang kedua, mari kita pikirkan tentang Abishai. Tanggapan Abishai. Apa yang dikatakan Abishai? Dia tidak ragu-ragu. Dia bilang, aku turun bersama-sama dengan engkau. Aku pergi. Ayat 7. Datang Daud dengan Abishai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya.
Itu dikatakan apa? Jadi sekeliling Saul ada lapisan tentara yang mengelilingi Saul dan menjaga dia saat dia tertidur. Dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Abisai Lalu berkatalah Abishai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Jadi Abishai berkata, saya akan pergi. Jadi kadang-kadang kita lihat tempat kantor atau di gereja, kita lihat ada orang-orang yang berbeda. Kadang-kadang mereka memberikan pekerjaan, siapa yang ingin volunteer, siapa yang ingin mengambil proyek ini. Jadi ada beberapa orang yang akan menghindari atau bersembunyi. Oh, yang penting bukan saya. Ini pekerjaan tambahan, saya harus memberikan waktu yang lebih. Mari kita nggak lakukan ini. Berusaha tidak memiliki tatap-tatapan dengan bos. Versus orang-orang yang bisa menghakimi apakah pekerjaan ini harus dilakukan untuk perusahaan itu atau gereja ini atau untuk tujuan kita. Apakah ada tujuan untuk pekerjaan ini, dan pada saat mereka melihat tujuan dan alasan dari pekerjaan ini, mereka berkata, saya akan melakukan ini. Atau mereka cuma hanya langsung aja menyelesaikannya. Jadi kamu adalah pekerja yang mana? A atau B? Dan ada tipe C juga. Jadi sekarang kita masuk ke dalam aspek rohani ya. Mereka melihat pekerjaan yang harus dilakukan, tapi mereka melakukan satu langkah lebih lanjut dan berkata, Allah, ini adalah pekerjaan yang kamu berikan kepada saya. Apakah saya melewati batasan atau ini adalah pekerjaan yang kamu berikan kepada saya? Kalau iya, kalau kamu berdoa dan menerima jawaban, menyadari kalau ini adalah Allah memberikan saya pekerjaan ini, maka mereka akan menyerahkan kenyamanan mereka, keamanan mereka, bahkan hidup mereka untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Yosua dan Kaleb merupakan orang seperti itu. 10 mata-mata tidak seperti itu. 10 mata-mata lebih peduli pada keselamatan mereka sendiri, kenyamanan mereka sendiri, apa yang mudah untuk dilakukan. Apa yang lebih gampang untuk dilakukan, yang bisa membuat aku selamat. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, mereka tidak berkata apapun tentang keselamatan saya sendiri, tapi ia berkata kalau Allah bersama dengan kita, karena Allah berkata untuk melakukan ini, kalau Allah senang dengan kita, ia akan mengizinkan kita untuk masuk. Kamu lihat perbedaannya, di mana beratnya dalam keputusan mereka untuk bekerja, bukan untuk kemudahan mereka, bukan karena mereka memiliki waktu tambahan atau mereka memiliki keuntungan yang dapat mereka dapatkan. Satu-satunya kepentingan adalah apakah ini pekerjaan Allah dan apakah ini harus dilakukan, dan apakah ini pekerjaan yang diberikan kepada saya oleh Allah. Kalau iya, kalau ketiga kondisi ini dilakukan, maka saya akan memberikan hidup saya untuk ini. Abishai adalah orang, tentu saja semua tentara harus seperti ini, tapi ia volunteer tanpa keraguan-raguan. Dia bilang saya akan melakukannya karena ia percaya kalau ini adalah pekerjaan Allah. Saya benar-benar berdoa anggota gereja Sion kita adalah pekerja seperti ini. Pada saat Allah berkata saya perlu orang melakukan ini, atau saya perlu orang untuk pergi bersama dengan saya. Apakah kita bisa berkata amin? Saya ada di sini Allah, tolong kirim saya. Dan Allah mengirim kamu dan berkata, oh God, oh Allah, saya nggak tahu kalau pekerjaan ini akan sangat sulit. Saya nggak tahu
Kamu nggak bilang ketika saya akan menikah, kalau pernikahan ini akan menjadi sangat berat. Allah, saya nggak tahu pada saat saya masuk ke gereja ini dan percaya pada Yesus menjadi sangat berat. Kalau sesuatu yang Allah perlukan, maka pelayan Allah seperti Daud dan Abishai, kita harus bisa mengorbankan kenyamanan saya, keselamatan saya, bahkan hidup saya untuk memenuhi kehendaknya. Yang ketiga, kita belajar ayat 8, saya baca lagi. Lalu berkatalah Abishai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan kedua kali. Wah, benar-benar pelayanan penuh dengan iman kan? Kamu dengar kata-kata Abishai di sini? Kamu ingat kalau Daud ada di sana, Daud tidak membunuh Saul. Apa alasannya? Apa alasan Daud tidak membunuh Saul? Saya tidak boleh membunuh yang diurapi oleh Allah. Jadi Abishai berkata, kamu harus melakukan apapun. Kamu harus menaruh darah ke tangan kamu, saya akan lakukan untuk kamu. Dan itu akan menjadi hal yang bersih, yang cepat, yang sangat satu kali dilakukan. Itu cukup. Jadi betapa hebatnya pelayan dan tentara ini. Dia tidak akan menusuk dia 2 kali, 1 kali aja dia pasti akan selesai. Apa yang kamu pikirkan? Ketika Daud melihat tombak itu, kamu ingat tombak itu? Inilah keputusan yang diambil dengan hati-hati saat menghadapi trauma masa lalunya. Jadi, tombak itu adalah tombak yang Daud lempar kepada yang Saul lempar kepada Daud dan terkena tembok. Jadi kalau kamu lihat, jadi itu yang kamu perlukan hanya 1 kali tikaman saja. Dan tombak ini melambangkan pengingat atas kenangan dari semua penghinaan, rasa sakit, trauma yang dialami Daud karena Saul. Jadi tombak ini mengingatkan saya pada penderitaan yang harus saya alami dan tahun-tahun penderitaan, kesedihan yang harus saya lalui karena orang ini. Banyak orang yang menganggap ini sebagai alasan bagaimana mereka bertindak dan bagaimana mereka menjalani hidup mereka. Oh, trauma saya. Bagaimana saya dibesarkan, bagaimana saya diperlakukan. Jadi ini menjadi alasan bagaimana mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Dan apa yang akan kamu lakukan dengan tombak itu? Dan ini mungkin membuat kemarahan Daud yang ingin menembus dan ingin menusuk tombak ini kepada orang yang tertidur sana, tapi ia membuat keputusan di sana. Abishai berkata, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Abishai bilang, kamu gak harus melakukan apa-apa, saya akan lakukan. Jadi bukankah ini alasan kenapa kita masuk ke sini?
dan membahayakan hidup kita, tapi Daud berkata enggak, bukan itu. Jadi godaan untuk membunuh Saul bukan hanya kesempatan politik, tapi ini berhubungan dengan luka pribadi Daud dan penderitaan masa lalunya. Saul telah menjadi sosok yang menyiksa dalam kehidupan Daud. Dan tombak itu merupakan simbol dari upaya Saul yang berulang kali untuk membunuhnya. Tapi Daud tidak menggunakan tombak untuk menyerang Saul. Jadi mari kita ambil tombak itu. Kita memiliki tombak itu yang membuat kita melakukan sesuatu dengan emosi, kesedihan, kesakitan itu, ya, kenangan dipermalukan. Jadi dan sebagai gantinya Daud mengambil tombak dan wadah air itu dan pergi. Ia mengalahkan kemarahan dan keinginan dia untuk balas dendam. Ini menunjukkan bagaimana orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Semoga tombak itu tidak mengganggu kamu lagi. Dan itu adalah wujud dari orang-orang yang lahir kembali di dalam Roh Kudus. Yesus mati untuk kita, untuk menyingkirkan semua itu. Jadi mari kita membawa itu semua kembali dan menyalibkan Yesus lagi. Jadi mari kita mengampuni dan mari kita meninggalkan trauma ini dan tombak ini. Tentu saja kita mencobanya dan tidak bisa melakukannya. Jadi kita benar-benar harus berpegang pada Allah dan menangis dan memohon bantuannya. Sekarang ayat 9-12. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjemaah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah Tuhan akan membunuh dia kalau ia mau kan. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang sekelenyap di sana. Kiranya Tuhan, jadi ada banyak cara ia bisa mati, saya tidak perlu menjadi alasan kenapa ia mati. Kiranya kalau Daud membunuh Saul di sana, apa perbedaan antara Daud dan Saul? Kalau saya membalas dendam, kejahatan dengan kejahatan, apa perbedaan Satan dan saya? Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Jadi Tuhan membantu di sini. Jadi apa yang ia lakukan? Dalam keputusannya, ia mempraktekkan pelajaran yang ia pelajari dari pasal 25. Apa pelajaran yang ia pelajari di pasal 25? Kamu ingat Nabal? Nabal? Orang bodoh yang membuat Daud marah dengan penghinaannya, dan Daud sangat marah dan hampir membalas dendam sendiri. Nabal tidak diurapi dan Daud adalah tentara. Ia bisa membunuh seluruh keluarganya dan tidak ada yang bisa berkata apapun. Ya kan? Tapi Abigail, istri dari Nabal, datang dan menghentikannya. Dan 10 hari kemudian Nabal mati. Dan melalui ini Daud menyadari, ini adalah kehendak Allah. Saya tidak perlu bercampur tangan dengan hubungan emosional karena hal-hal buruk yang dilakukan pada saya. Daud belajar membebaskan diri dia sendiri dari hal itu dan membiarkan Allah
Tuhan untuk mengurusnya. Dan kita kalau bisa belajar melakukannya, maka itu adalah iman yang lebih tinggi lagi, tingkatan lebih tinggi. Kalau kamu bisa membiarkan Tuhan untuk menyelesaikan kejahatan yang terjadi pada saya dan bukannya membawanya pada kemampuan saya untuk membalas dendam, tapi biarkan Tuhan melakukannya dengan cara dia dan waktu dia. Apakah kita bisa melakukannya? Daud tidak mendoakan kutukan pada Saul juga. Jadi Daud tidak bilang, oh Tuhan bunuh dia atau kutuk dia. Apa yang dilakukan oleh Daud? Kita akan lihat di poin berikutnya. Tapi Daud berlawanan dengan mengutuk Saul dan dia belajar. Ayat 25 ya Pasal 25 belajar melalui Nabal dan dia tidak mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan dia sendiri. Ia datang pada Allah terlebih dahulu. Ia mencari bantuan Allah dulu. Ia membiarkan kemarahan dia, frustasi dia, dan ia memberikannya pada Allah dan bilang, Allah, ini yang dilakukan pada saya. Allah tolong bantu saya. Dan kesimpulannya adalah, Allah, saya percaya dengan terus berbicara kepada Allah, ia memiliki resolusi, ia memiliki kedamaian pada akhirnya, dan ia bisa menyelesaikan doanya dengan Tuhan kamu sungguh baik. Kebaikanmu adalah kekal. Dan ia menemukan kedamaian, dia menemukan solusi. Semoga kamu dan saya menemukan kehilangan stres dengan doa. Melalui doa dan berkata kepada Allah, Allah saya sangat frustasi, saya nggak tahu kenapa hal ini terjadi. Apakah saya melakukan hal yang salah? Kalau kamu melakukan, Allah akan memberitahukannya kepada kamu. Allah akan mencoba memberikan kesadaran. Dan meninggalkan orang itu ke dalam tangan Allah. Yang kelima adalah, pertanyaannya adalah, kenapa Daud pergi ke sana kalau ia tidak akan membunuh Saul? Apakah ini pantas untuk mempertaruhkan nyawa dia dan keponakannya Abishai hanya untuk mengambil wadah air dan tombak dan hanya pergi ke seberang lembah dan berkata, kamu tidak menangkap saya. Itu yang dia lakukan kan? Ia nyebrang dan ia berteriak. Jadi kamu lihat padang itu tempat yang sangat tenang. Dan pada saat seseorang tertidur dan kamu berteriak, ya akan ada gemanya dan mereka bisa mendengar bahkan dari lokasi yang sangat jauh. Seperti kamu bicara satu dengan yang lainnya. Dan ia berkata, ia marahi Abner. Apa kita baca sekarang? Dia memarahi Abner untuk tidak melakukan pekerjaannya. Jadi ia berkata, hei, aku di sana, kamu tidak menangkap saya, dan saya bisa membunuh kamu, tapi saya tidak lakukan. Apakah itu kenapa Daud pergi ke sana? Mari kita baca ayat 13 sampai 25. Kenapa Daud mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke dalam perkemahan Saul dan melakukan apa yang dilakukan? Mari kita baca bertanggapan ayat 13 sampai 25. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru pada raja? Kemudian berkatalah Daud pada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada orang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik
hal yang kau perbuat itu, demi Tuhan yang hidup kamu ini harus mati. Karena kamu tidak mengawal Tuhanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang di sana yang ada di sebelah kepalanya. Saul mendengar suara Daud, lalu ia berkata, suaramu kah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengajar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya Tuan Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sedang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan dengan berkata-kata, pergilah beribadah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jatuh di hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa. Puanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tapi aku tidak mau menjamah orang yang dirapi Tuhan. Dan sungguhnya seperti nyawa pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, dan apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanan dan pulanglah Saul ke tempatnya. Jadi setelah membaca ini semua, jadi apa tujuan Daud untuk datang pada Saul? Yang satu, ini ada cara pada Saul untuk kembali dan berhenti mengejar dia secara luarnya. Tapi keinginan Daud adalah untuk berkomunikasi dengan Saul. Keinginan dia ingin supaya Saul bertobat, untuk pengampunan, untuk memulihkan hubungan. Daud tidak memiliki hati yang jahat atau ingin balas dendam. Ia berkata, tolong hentikan ini. Kalau ini bukan Allah yang meminta kamu melakukan ini, jangan lakukan. Hentikan. Saya tidak akan menyakiti kamu. Saya tidak ingin membahayakan kamu, mencelakakan kamu. Saya akan buktikan kepada kamu. Orang mungkin berkata, apa? Untuk itu, hanya untuk mengatakan itu, kamu pergi dan membahayakan hidup kamu. Tapi untuk Daud, ini lebih penting. Untuk menunjukkan, untuk menyerahkan dan memberikan hatinya pada Saul. Dalam hidup kita, saya harap kita mengambil langkah tambahan untuk menunjukkan hati saya. Kalau saya tidak ingin mencelakakan, kalau saya memiliki hubungan baik dengan kamu dan saya ingin memulihkan hubungan. Jadi mari kita ambil langkah tambahan. Walaupun ini akan mengorbankan hidup saya, atau kalau kita ingin menyelamatkan hubungan itu dengan Allah, dengan satu dengan yang lain, tapi pada saat ada konflik di dalam hubungan manusia, dan kita melihat ini dalam hubungan suami istri, teman, orang tua dan anak, dan dalam gereja yang sedang berantem atau terpisah. Yang pertama, dalam konflik hubungan, orang menjadi emosional yang berlebihan. Saat mereka menjadi emosional berlebihan, maka aliran darahnya itu akan bertambah dalam hati dan daripada di kepala. Tidak ada cukup darah di kepala untuk kamu bisa berpikir dengan jernih. Jadi mereka sibuk memfitnah, hanya berfokus untuk pembelaan diri.
oh bagaimana saya membelakan diri, bagaimana saya bisa memenangkan kasus legal ini. Kita harus berhenti dan menenangkan diri sedikit. Dan Daud melakukannya melalui doa. Yang kedua, masing-masing pihak melihat diri mereka sebagai satu-satunya korban dan hanya mencari ganti rugi. Saya adalah korbannya. Mereka nggak bisa menghentikan ini. Coba berpikir, saya adalah orang yang menyebabkan ini semua. Saya adalah orang yang bersalah. Apakah kita bisa melakukan itu? Apakah kita bisa menerima hal itu? Tapi bukannya itu, keduanya itu bilang, oh saya adalah yang mengikuti kehendak Allah. Saya adalah saya yang mengasihi Allah. Saya yang melakukan hal yang benar. Tapi orang itu, saat kamu bilang, saya adalah korban, apa yang kamu bilang? Saya mencari kompensasi, ganti rugi. Jadi tujuannya bukan lagi pengampunan atau pemulihan, tapi menghancurkan orang lain. Dan itu adalah ketika Saul, di mana Saul terjatuh dan dia tidak bisa keluar dari ini. Dan Daud tidak ingin jatuh dalam lubang yang sama. Yang keempat, akan tapi jika satu pihak bersedia memaafkan terlebih dahulu dan mereka mau berkata kalau saya bersalah dan mencari rekonsiliasi dan memilih untuk mengungkapkan percaya dan hormat bahkan pada saat kelemahan mereka sendiri, maka akan ada harapan untuk pemulihan hubungan. Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Daud membahayakan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menunjukkan kalau ia ingin melakukan itu. Tapi Saul hanya kata-kata saja. Orang mungkin bilang, apa gunanya mempertaruhkan nyawamu menyelinap ke perkemahan Saul jika kamu tidak akan membunuhnya? Kenapa kamu pergi? Tapi untuk Daud, mengkomunikasikan isi hatinya, membiarkan Saul tahu. Bahkan di dalam cara yang ekstrim ini, inilah yang penting. Yang keenam, sekarang Daud melarikan diri ke negeri orang Filistin lagi. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 27 ayat 1-4. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku membinasakan oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segala ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana dan ia dan ke-600 orang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Jadi pasal 26, Daud menunjukkan kemenangan rohani yang luar biasa. Di pasal 27, ia melarikan diri ke negeri orang Filistin untuk melarikan diri lagi dari Saul.
Walaupun ini pikiran dia, perhitungan dia atas kehendak atau kehendak Allah itu kita nggak tahu, tapi ada beberapa aspek yang mungkin Daud membuat keputusannya sendiri. Ini menunjukkan kekompleksitasan realitas dari hidup kita sebagai orang percaya. Kita percaya Daud melakukan apa yang ia harus lakukan, yang ia percaya kalau ini adalah kehendak Allah. Tapi realitas tidak berubah. Situasi dan keadaan tidak menjadi lebih baik. Bagaimana kamu menghadapinya? Kamu melakukan apa yang kamu pelajari di Alkitab. Kamu melakukan apa yang kamu pikir hal yang benar untuk dilakukan. Tapi situasinya tidak berubah. Jadi Daud mundur dan seperti Elia yang mendapatkan kemenangan dari Gunung Karmel, tapi hal tidak berubah. Yezebel tetap mencari dia. Ia berlari, ia kabur, dan dia memuji Allah dan berkata, Allah, aku tidak bisa menghadapi ini lagi, biarkan saya mati. Ada naik dan turun. Ini dilema antara iman dan kenyataan. Daud tidak pergi ke Filistin karena ketidakpercayaannya. Ia tetap percaya pada pertolongan Allah untuk membantu dia. Tapi ini menunjukkan menunggu Allah melakukan pekerjaannya. Kadang-kadang panjang dan menyakitkan. Kadang-kadang menunggu waktu Allah tidak mudah. Hidup di tanah Filistin menjadi waktu pelatihan untuk Daud dan waktu untuk refleksi. Jadi walaupun ada kalkulasi dan kompromi manusia, Allah tetap melindungi dan membimbingnya. Dan waktu itu menjadi pelatihan untuk Daud. Kadang-kadang kita kehilangan fokus oleh Allah. Kita harus melakukan sesuatu, tapi Allah membawa kita ke samping dan memberikan kita pelajaran tambahan. Jadi kesimpulannya, saya percaya kamu akan membaca sisa pasal ini sendiri dan akan diberkati. Tapi sebagai kesimpulan, kehidupan yang percaya pada waktu dan metode Allah, Daud bisa saya membunuh Saul, tapi ia tidak melakukannya. Daud bisa saya melampiaskan amarahnya, tapi ia tidak melakukannya. Daud lolos karena perhitungan manusia, tapi bahkan dalam hal itu ia mencari kehendak Allah dan bantuan Allah. Dalam kehidupan kita ada cobaan yang tampak seperti peluang, tapi kita harus memastikan apakah ini benar-benar kehendak Allah. Ada waktu ketika Allah meminta kita untuk bangkit dan ikut bersama dia, dan kita harus bisa memutuskan apakah kita ragu-ragu karena kenyamanan kita atau kemudahan kita, keinginan manusia kita, atau saya harus benar-benar pergi mengambil kesempatan itu, percaya kepadanya. Roma pasal 12 ayat 19. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berdirilah ke tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Mazmur pasal 58 ayat 7, ini katakan oleh Daud, biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Jadi bahkan musuh mencoba untuk menyerang saya, maka mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Jadi Daud belajar untuk percaya pada Allah seperti itu, dan mari kita menunggu pada Allah. Mari kita berdoa dulu. Mari kita melihat apakah ini kehendak Allah atau saya melakukannya sesuai dengan keinginan saya sendiri, kemarahan saya sendiri, trauma saya sendiri. Dan mari kita belajar untuk mengikuti metode Allah, dan ingat, tujuan kita adalah untuk menjaga hidup,
dan membawa pemulihan. Jadi itu adalah penebusan, bukan yang mengambil nyawa dan memberikan kesedihan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepada kasih karunia-Mu, kami bersyukur atas berkat-Mu, kami bersyukur atas pemulihan dan rekonsiliasi yang hebat ini. Tuhan kita Yesus memberikan pada kita dan mengizinkan kita dengan mengorbankan diri sendiri salib. Tolong Bapa bantu kami untuk belajar dan mengikuti langkah Kristus. Tapi bukan dari teori tapi hidup kita, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam firman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.